Tes can hurung. Bae tas wes. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Surat Asy-Syu'ara ayat 10. Surat ke-20 genep. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh nada rabbuka Musa an i'til qaumal zalimin. Wa idh nada rabbuka Musa an i'til qaumal zalimin. Qauma fir'auna ala yattaqun. Qauma fir'auna ala yattaqun. Qala rabbi inni akhafu an yukadzibun. Sadri wala yanṭaliqu lisani fa'ursil ila Harun. Wa yanṭaliqu sadri wala yanṭaliqu lisani walahum alayya dhanbun fa akhafu an yaqtulun. Walahum alayya dhanbun fa akhafu an yaqtulun. Wala fadhhaba bi ayatina inna ma'akum mustami'un. Fa'atiya fir'auna faqula inna rasulu rabbil alamin. An aursil mana bani Israil. An aursil mana bani Israil.
umuri kasinin. Fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta minal kafirin. Wala fa'altuha idzan wa ana minadh-dhalin. Fafarartu minkum lamma khiftukum fawahaba li rabbi hukman wa ja'alani minal mursalin. Wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an 'abadta bani Israil. Mangawianit ke ayat 10. Hiji dua tilu. Wa idna da rabbuka Musa ani qaumal zalimin qauma fir'auna ala yattaqun qala rabbi inni akhafu an yukadzibun wa yadhiqu sadri wa la yanṭaliqu lisani fa ursil ila Harun wa lahum alayya dhanbun fa akhafu an yaqtulun wala kalla fadhhaba bi ayatina inna ma'akum
fina walidan walabithta fina min umrika sinin wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta minal kafirin wala fa'altuha idzan wa ana minadh dhalin fa farartu minkum lamma khiftukum fawahaba li rabbi hukman wa ja'alani minal mursalin wa tilka ni'matun tamunnu alayya an abbatta bani Ayat-ayat yang tadi kita baca beserta ayat-ayat lainnya nanti sampai ayat 68 ini tentang kisah Nabi Musa, dan ini merupakan penjelasan dari ayat ke-6 yang sudah dibahas minggu kemarin. Fasayatihim amba'u ma kanu bi yastahzi'un, maka akan datang kepada mereka berita-berita yang mereka mempermainkannya. Berita-berita itu diawali oleh Nabi Musa, ya, lalu nanti berlanjut ke Nabi Ibrahim, lalu ke Nabi Nuh, lalu ke Nabi Hud, Nabi Sholih, Nabi Lut, sampai Nabi Syuaib, ya. Urutan ini baku, ya, bukan baku, mayoritas di Al-A'raf begini urutannya, mulai dari Nabi Musa terus sampai Nabi Syuaib. Di surat Yunus juga begini, di surat Hud juga begini, ya. Ini menunjukkan bahwa kaum-kaum ini adalah kaum-kaum yang memang dikenal dan akrab dengan masyarakat turunnya ayat ini. Pertama tentu saja bangsa Arab. Bangsa Arab itu kaum Ad, ya, Nabi Hud, Nabi Sholih itu bangsa Arab. Dan kemudian adalah bangsa Israel, itu mulai dari Nabi Ibrahim, terus Nabi Musa, ya, Nabi Syuaib, ke bawahnya Nabi Syuaib kan keturunan Nabi Ibrahim, sampai Nabi Musa. Karena memang dua bangsa itu yang dominan dihadapi oleh Al-Quran. Pertama bangsa Arab, yang kedua bangsa Israel. Bangsa Israel itu Yahudi Kristen. Orang Quraisy kan rihlatas syita'i wassaif. Syita itu ke daerah utara itu Syam. Syam itu Kristen, Yahudi. Demikian juga as-saif ke daerah Yaman. Yaman juga basis Kristen, ya. Pada zaman itu Abraha kan datangnya dari Yaman, meski dikirim dari Habasyah, ya. Dan bangsa Arab sangat akrab, ya, dengan bangsa Israel karena mereka berinteraksi, ya. Termasuk orang Madinah masuk Islam itu karena mereka berinteraksi dengan orang-orang Yahudi. Dan orang Yahudi sebagian kecilnya ada yang tinggal di daerah Madinah. Maka dari itu selalu yang dominan itu Nabi Musa, ya, karena memang ini
induk ya dari agama Yahudi. Tentu bukan berarti Nabi Musa agama Yahudi. Agama Yahudi yang ada sekarang itu kan induk dari agama Kristen, dan sumber ajarannya itu ke Nabi Musa. Dan Al-Quran menjelaskan kisah Nabi Musa selain sebagai pembanding buat Nabi Muhammad SAW, juga sebagai kritikan ya kepada bangsa Yahudi, bangsa Kristen, koreksi total akan kekafiran mereka ya. Diawali dengan Musa versus Fir'aun ya. Wa idh nada rabbuk, dan ingatlah ketika memanggil Rabbmu, menyeru Musa kepada Nabi Musa, anikti, datangilah al-qaumaz zalimin, kaum yang zalim, kaum Fir'aun, ala yattaqun, tidakkah mereka takwa kepada Allah. Ini diserunya di Tursina. Tursina itu Gunung Sinai ya, yang ada di antara Palestina Mesir ya, di dekat terusan Suez. Masih ada sekarang. Dan saat itu Nabi Musa hendak mudik ya, sesudah di masa pelarian sampai 10 tahun dari Mesir, sebagaimana nanti akan dijelaskan di ayat-ayat sesudahnya. Dan ini merupakan seruan abadi para nabi, termasuk ajaran kenabian, bahwa Islam itu harus sigap melawan kaum yang zalim ya. Kaum yang zalim itu definisinya dua, dolim secara agama, dolim secara dunia ya. Dolim secara agama karena Firaun kafir, dolim secara duniawi karena Firaun menjajah Bani Israel ya. Dan sudah kita bahas di tafsir surat Yusuf, kenapa bangsa Israel dijajah oleh Mesir, karena mereka tinggal di Mesir. Setelah Nabi Yusuf dan keluarganya, juga anak-anak Nabi Yakub mendapatkan posisi strategis di Mesir ya. Termasuk Nabi Yakub kan pindah ke Mesir. Dan Mesir pada zaman itu adalah pusat peradaban, mirip seperti Amerika Inggris hari inilah ya, barat hari ini. Itu pusat peradaban. Kita pun belajar dalam sejarah, masa prasejarah itu berakhir dengan ditemukannya prasasti ya di dinasti Mesir 4000 sebelum Masehi. Itu sejarah tertua yang ditemukan oleh manusia. Bukan berarti sebelum itu nggak ada ya. Qala, Nabi Musa menjawab, Rabbi, wahai Rabbku, inni sungguh aku takut ayyukadzibun, mereka mendustakanku. Jadi ketakutan menghadapi umat, bahkan menghadapi musuh besar, itu sesuatu yang manusiawi, tidak mengurangi keimanan ya. Jadi kalau kita ada perasaan takut terhadap audiens, objek dakwah, penguasa yang dolim atau umat yang dolim, tidak berarti kita kurang keimanannya ya. Kan di Al-Quran ada ciri orang beriman itu yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim ya. Mereka berjihad di jalan Allah dan tidak takut pada kritikan atau celaan orang-orang yang mencela ya. Jadi ini disandingkan ya, ketakutan manusiawi itu lumrah ada, tapi ketakutan itu harus dihilangkan dengan keyakinan yang teguh bahwa kita harus jihad di jalan Allah. Wa yadiqu sadri, dan sempit dadaku.
wala yang taliqu lisani, dan tidak bisa bergerak lisanku. Farsil ila Harun, maka utuskanlah juga, kirimkanlah juga wahyu kepada Harun. Ya. Dalam riwayat lain, dalam ayat lain, Harun akhi, Harun saudaraku. Kenapa? Huwa afsahu minni lisanan, dia lebih fasih daripada aku bahasanya. Kalau Nabi Musa memang memiliki keterbatasan komunikasi, ya, keterbatasan kemampuan berbicara. Dalam surat Shad, ya, surat Az-Zukhruf, Fir'aun mengkritik Nabi Musa. Am ana khairum min hadzal ladzi huwa mahin wala yakadu yubin. Ya. Mana yang lebih bagus, apakah saya ataukah orang yang hina ini dan hampir-hampir tidak bisa menjelaskan? Ya. Ini menunjukkan syarat pemimpin itu yang utama bukan mampu ngomong. Ya. Orang kadang ningali anu pinter ngomong, jadikeun ketua jamaah misalkan, ketua RW tayu ngomong wae. Pinter ngomong dan pinter nganggapna. Syarat pemimpin itu seperti Nabi Musa, ya. Yang penting ada keberanian, ada ketegasan, kesiapan memimpin meskipun terbatas komunikasinya. Nah, nanti kemampuan komunikasi dibantu oleh wazir. Makanya di surat Toha, Haru waj'alli waziram min ahli Harun akhi. Angkatlah wazir. Wazir itu kalau sekarang menteri, ya. Wazir itu pendukung, pembantu dari keluargaku sendiri, yaitu Harun saudaraku sendiri. Sudah kita bahas, ya, Harun itu adiknya. Ada yang menyebut adik, yang kakak, orang saudara, terserah lah. Itu kenapa tidak diceritakan akan dibunuh oleh Firaun menurut satu riwayat, walau alam, ya. Riwayatnya riwayat dari Israiliyat. Jadi Firaun itu menetapkan kebijakan membunuh anak kecil itu setahun 2 tahun sekali. Tahun ini bunuh anak laki-laki, tahun depannya tidana. Nabi Musa lahir di tahun harus dibunuh, kalau Nabi Harun lahir di tahun tidak harus dibunuh, gitu. Walau alam. Yang jelas memang disebutkan di Al-Quran Nabi Harun ini saudaranya dan lebih fasih lisannya, lebih mampu menjelaskan, ya. Saya dulu belajar kuliah hermeneutika, nu ahlina ayalah tuh disebutkan, tapi mengajelaskan itu keharti, gitu. Sedangkan Dr. Adianusa ini, beliau bukan pakar hermeneutika, beliau jadi dosen pendamping. Nah, udah ini menjelaskan panjang lebar, baru Adianusa ini menjelaskan, keharti tekudu lila setengah jam macan, gitu. Nah, itu berarti beliau mempunyai kemampuan menjelaskan. Ada ustadznya ngajelaskan motor, gitu. Nah, itu Nabi Musa itu. Nah, ngajelaskan jelas itu Nabi Harun, ya. Maka dari itu terlebih ada ketakutan, ya. Ini menunjukkan juga kemampuan berbicara itu tergantung hati, ya. Matak pantes teu kudu ngapalkeun jawaban malakul maut di alam kubur, apalkeun we cenah ayeuna. Dah bukan masalah menghafalkan. Abu Jahal, Abu Lahab ge apal teh Nabi Muhammad. Nanti ditanya itu kan tentang Nabi Muhammad, ma'il muka biadar rujul. Kira ku Abu Jahal, Abu Lahab nu ngurusna teu apal. Tapi persoalannya persoalan hati, siap tidak untuk menjawab, ya. Saya punya dulu ketika sidang S2, ya. Bareng dah duaan-duaan sidang kompre teh. Ieu mah pejabat di STAI Sukabumi. Tina 5 pertanyaan teu ngajawab hiji acan. Ya, abdi mah alhamdulillah ngajawab. Ya.
senior teh merenggis kolot. Pas keluar teh kok kenapa saya nggak bisa jawab, padahal saya tahu tuh jawabannya. Nah jerah teh tuh ingat tuh. Kemungkinan besar cara nulis gempur manten ya. Soalnya bapak geus apal surat Al-Fajr pakai ngimaman gempur poho deui. Nah Nabi Musa itu punya kelemahan dalam hal itu ya. Kemudian kata beliau, walaum alayya dzambun fa khafu ayyaqtulun, dan pada mereka atasku atau aku punya dosa dan aku takut mereka membunuhku. Sebetulnya ini dosa itu dosa bahasa Nabi Musa. Bahasa syariatnya bukan dosa ya, bukan dosa. Itu membunuh yang begitu membunuh sibhul amad atau membunuh khotoan, membunuh tidak sengaja. Dan Nabi Musa karena membela ada orang Bani Israel yang dizolimi oleh tentara, oleh seorang bangsa Mesir, maka Nabi Musa membelanya lalu memukul dia. Nanti ada rinciannya di surat Al-Qasas ya, 2 surat berikutnya. Memukul tidak bermaksud membunuh. Dengan pukulan Nabi Musa itu juga hulak ya, langsung mati. Dan saat itu Nabi Musa ketika dalam ketakutan ya bersembunyi, tiba-tiba dapat berita dari temannya bahwa tentara Firaun siap mengeksekusi mati Nabi Musa. Maka Nabi Musa melarikan diri ya. Dia melarikan dirinya bukan karena dosa, tapi karena menghindari hukuman dari penguasa zalim ya. Boleh nya kabur tina hukuman penguasa dolima, tapi hari pemerintah di Indonesia geus jelaya hukum nama sang hareupanna di pengadilan tong kabur mau beres-beres ya. Hadapi saja di pengadilan dengan bukti-bukti yang kuat. Nah jadi sekali lagi ini dosa bukan berarti Nabi Musa punya dosa. Nabi kan maksum ya. Dan ini yang sering jadi istilah hasanatul muhsinin sayyiatul abrar. Kebaikan menurut orang-orang baik biasa itu dosa menurut orang-orang soleh ya. Contoh misalkan keur bapak mah tahajud teh, lamun teh tahajud teu dosa kan ya. Tahajud saminggu sakali teh geus alus tapi keur ustad mah komo keur pahaji misalkan ya, itu dinilai sebagai dosa. Piraku ustad haji saminggu sakali tahajudna gitu. Jadi ini levelnya makomnya makom nabi itu yang disebut dosa untuk nabi secara syariat bukan dosa. Cuma pernah merasa punya salah ya. Aku takut mereka membunuhku. Qala kata Allah, kalla tidak perlu. Fadhaba pergilah kalian berdua bi ayatina dengan ayat-ayat kami. Inna ma'akum mustami'un, sungguh kami bersama kalian akan menyimak, akan memperhatikan, istima' ya. Nah ini menunjukkan ketakutan menghadapi sesuatu itu bisa hilang dengan bergantung kepada Allah. Makanya wasta'inu bis-sabri was-shalah. Nu bisa ngaleungitkeun kasieun teh salat urang. Salat kita yang bergantung kuat pada Allah itu yang menghilangkan ketakutan ya. Semua masalah jadi masalah karena ketakutan. Tuh, teu boga duit, da bisa kena hirup pan sieun anu gede nya. Kulantaran sieun gede jadi we teu boga duit teh jadi masalah. Padahal teu nanaon nya. Geus tenang-tenangnya teu nanaon ku ngadoa mah kayak nu mere atawa nu mere pagawean ya. Jadi belum apa-apa sudah takut duluan. Makanya kata Allah wasta'inu bisabri wassalah. Sabar itu menguatkan mental. Innallaha ma'as sabirina. Dengan sabar itu kita yakin Allah membersamai kita ya.
Fa'tiya Fir'auna, datangilah Fir'aun, faqula, maka katakanlah kepada oleh kalian berdua, inna rasul rabbil alamin, sungguh kami ini rasul rabbul alamin, pencipta seluruh alam. Dalam surat Toha, faqula lahu qawlan layyinan, katakanlah ucapan yang sopan. Jadi mengkritik penguasa itu, kata orang Salafi, nggak boleh demo, doraka, bid'ah ya. Mengkritik penguasa itu harus santun gitu. Nyamun penguasana zaman khalifah zaman ayeuna mah lamun teu make demo da moal ngan urang demona santun gitu, tong moyokan presiden, moyokan gubernur ya. Komo dibaledogan ku tomat potona ulah ya. Jadi kita menunjukkan unjuk rasa, menunjukkan perasaan kita saja ya. Tidak usah ada hujat-menghujat. Jadi dikompromikan. Soalnya menteri turun pemerintah atau penguasa tidak akan merasa tergerak hatinya mau ngerasa sieun. Ya. Jadi kalaupun demonstrasi bid'ah hasanah ya. Tah nu ngomong kasar najan teu demo dina WhatsApp di wanina teh tah eta bid'ah dolalah. Jadi sekali lagi adab menghadapi orang-orang dolim ya, bukan penguasa saja, orang-orang dolim tetap faqula lahu qawlan layyinan. Ini sesuai dengan ajaran umum ya. Idfa billati hiya ahsan wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Jangan samakan antara cara yang baik dan cara yang jelek. Hadapilah dengan cara yang terbaik. Komo ka istri orang, komo ka anak orang, ka Firaun wae ge kudu lembut. An arsil ma'na Bani Israil, lepaskanlah bersama kami Bani Israil. Nah ini menunjukkan ya. Jadi cara pertama membebaskan, memerdekakan rakyat itu lewat lobi-lobi. Itu yang dilakukan oleh Bung Karno, Bung Hatta dulunya. Bung Karno, Bung Hatta ya sejarahnya ngangkat senjata asandenya teu jiga Cut Nyadin, teu jiga Pangeran Diponegoro. Tapi justru yang berhasil yang itu ya. Jadi cara diplomasi itu yang utama. Cuma memang saya sependapat kecuali Israel. Cek Profesor Atib, kecuali Israel mah geus diplomasi perang aja. Tapi cara diplomasi itu yang utama ya, menghadapi kaum yang dolim, penguasa dolim, orang yang dolim, tetap dahulukan cara diplomasi ya. Jadi ngobrol lah atau ngaka menjegur-jegur ya. An arsil ma'na Bani Israil. Kemudian Fir'aun menjawab, qala alam nurabbika, bukankah kami mengurus kamu fina di kami walidan ketika kamu kecil. Walid mun lam nanu panjang budak, mun walid wauna nu panjang bapak atau ibu, walidayya ya, itu orang tua. Dan kalimat yang dipilihnya nurabbi, robba yurabbi, itu mengurus anak kecil ya. Makanya istilah pendidikan dalam bahasa Arab bukan tarbiyah, ta'dib ya. Tarbiyah mah panti asuhan ya, babysitter, mengurus orok ya, panti asuhan, tempat penitipan anak, yaitu tarbiyah. Biraku calon profesor, doktornya, calon sarjana fakultas tarbiyah, nggak tepat. Tarbiyah itu untuk anak kecil, sama kama robbayani sogiro. Jadi istilah tarbiyah itu untuk sogiron, untuk anak kecil, pedagogik lah, bukan andragogi ya, bukan pendidikan orang dewasa, pendidikan anak di bawah umur atau anak kecil.
Bukankah kami dulu mengurus kamu ketika kamu kecil? Walabista, dan kamu tinggal fina bersama kami min umurika, dari umurmu sinin, beberapa tahun. Kan dari sejak bayi sampai Nabi Musa melarikan diri dari Mesir itu kan nanti dinikahkan langsung, berarti usia nikah lah. Usia nikah kan minimal lulus SMA ya, 18-19 tahun. Kurang lebih 18 tahun Nabi Musa diurus di istana Fir'aun. Wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta minal kafirin, dan kamu telah melakukan perbuatan kamu yang telah kamu lakukan, maksudnya membunuh ya. Wa anta minal kafirin, dan kamu termasuk orang-orang yang kafir. Kafir di sini maksudnya pembangkang, ya kan, kafir itu artinya menolak, pembangkang. Nah, di sini menunjukkan jangan heran kalau masa lalu seseorang itu diungkit-ungkit, ya. Ya nggak apa-apa, ya, seorang nabi pun punya masa lalu, dan masa lalunya kalau diungkit-ungkit sesuatu yang normal, jangan kemudian menjadikan mundur. Bahkan ini menjadi keistimewaan Nabi Musa. Nabi Musa diurus di istana Fir'aun, tapi tidak menjadi seperti Fir'aun. Rahasianya karena pengurusnya adalah ibunya sendiri kan. Jadi ketika sampai di istana Fir'aun kemudian nggak ada satupun yang bisa menyusui Nabi Musa. Sampai dicari, nah ketemulah ibu kandungnya kemudian dibawa ke istana Fir'aun. Jadi baik ibu kandungnya, baik Nabi Musa, meski hidup di istana Fir'aun itu tidak kemudian menjadi seperti Fir'aun. Ini juga karena faktor Asia. Asia itu istri Fir'aun. Hadisnya banyak yang memuji Asia sampai diabadikan dalam Al-Quran. Jadi najan bejat salaki pang bejatna salam dunya, tapi Asia itu tetap soleha. Cing atunya istri urang mah datu bejat orang juga Firaun. Kemudian qala, kata Nabi Musa, fa'altuha idza wa ana minadh-dhalin. Ya, aku sedang melakukannya. Dengan demikian aku termasuk orang-orang yang sesat. Sesat di sini maksudnya belum punya pegangan. Karena Nabi Musa belum jadi nabi, ya, belum punya ilmu. Fa farartu minkum, lalu aku lari dari kalian, lamma khiftukum, ketika aku takut kepada kalian. Fa wahabali rabbi hukman, lalu Allah memberikan kepadaku hukum. Wa ja'alani minal mursalin, dan menjadikanku di antara para utusan. Jadi jangan mengungkit-ungkit masa lalu, lihat saja sekarang nih, ya. Ini sekarang sudah punya ilmu, sudah layak menyampaikan ilmu, karena masa lalu nama jangan ungkit-ungkit. Wa tilka ni'matun tamunnuha, dan itu nikmat yang kamu anugerahkan alayya kepadaku, an abbatta, pada saat yang sama kamu memperbudak Bani Israel. Yang bahasa kasar saya kan Bani Israel. Saya diurus kamu cuma seorang sama ibu, itu sisanya dijajah. Jadi tongsok ungkit-ungkit boga jasa gede gitu, percuma, karena di sisi lain Firaun tetap menjajah Bani Israel. Ya, cukup sekian, sudah masuk waktu Isya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.